Salam kredensial. Para sahabat kredensial, kita ketemu lagi dalam bincang-bincang pendek kredensial. Kali ini kredensial kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang juga kami temuin di Roma. Setelah sekian, mungkin paling tidak 10 tahun atau 11-12 tahun tidak pernah ketemu. Ini sahabat lama saya yang ketemu di Roma. Dia pernah menjadi pemimpin redaksi Panji Masyarakat, pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Umat, dan kemudian ikut serta melahirkan IJMI, Ikatan Jihad Muslim Indonesia, dan kemudian berkiprah dalam perubahan dinamika politik Indonesia, munculnya banyak partai, terlibat juga di situ. Tetapi kemudian sahabat saya ini lebih memilih dunia akademisi, dunia ilmu, dan kemudian melanjutkan dunia di Australia, berkiprah di sana kemari dalam dunia pendidikan, dunia ilmu, meninggalkan dunia politik yang mungkin kurang cocok bagi dia, tapi lebih menyukai dunia ilmu, itu pengabdian di situ. Dan kemudian terlibat, ini yang sangat penting menurut saya dalam konteks pembicaraan kita hari ini, perbincangan ini adalah terlibat dan aktif dalam gerakan Interfaith. Ya, Interfaith. Ini yang terus dilakukan, dan hingga sekarang, meskipun sekarang masih di dunia intelektual, dunia pendidikan tinggi, di universitas, tapi masih terus tekun mendalami dunia Interfaith ini. Sebaliknya bukan Pak Syafi'i Anwar. Pak Syafi'i, apa kabar? Jadi kira-kira 11-12 tahun ya kita nggak ketemu. Betul. Wih, lama juga ya. Lama Tapi juga ketemunya di sini. Di sini, di Roma. Di Roma ya. Ya, Bapak dari keliling ya. Keliling ya. Memberikan kuliah kuliah umum. Kuliah umum di Köln. Di Köln, Jerman. Kemudian di Bonn, Universitas Bonn itu pembicara dalam seminar. Ya, terus kemudian kunjungi teman-teman lah, ke PPI ya. Oh, PPI ya. PPI Jerman. Berikan kuliah tentang apa Pak waktu ke Köln itu tentang political Islam, terus in post-Soeharto era and after the 2024 general election. Woi, jauh banget ya tentangnya. Ya, Soeharto sampai pemilu 2024 ya. Iya. Oh, melihat ke depan kayak apa? Melihat ke depan Indonesia ke depan, prospeknya ke depan. Gitu ya. Iya. Kalau di Bonn masih itu juga? Di Bonn seminar ini tentang identity politics, oligarki, and the prospect of Indonesia's democracy. Oh, saya nggak akan tanya itu. Iya. Ya kan? Prospect of demokrasi, tema yang menarik. Iya. Kalau kita lihat pemilu kemarin, betul. What's next? What's next? Indonesian democracy. Ya, terima kasih banyak Pak. Benar kan? Dulu kan di Panji ya Pak ya? Iya, di Panji Masyarakat. Majalah Panji Masyarakat, majalah Umat, pemimpin redaksi. Dan benar kan? Tadi saya sampaikan pernah ikut menukangi. Ya. Menukangi dalam bahasa anak-anak itu menukangi. Lahirnya IJMI ya. Iya, betul. IJMI, kemudian hirup pikuk partai ikut juga ke situ. Saya kita tetap memilih dunia akademisi. Pada akhirnya dunia akademisi lebih cocok buat saya. Gitu. Ya. Tidak ada interest politik. Tidak ada interest politik ya. In between ya. In between kan. Betul. Ya, tapi kita nggak akan bicara soal media. Ya, beberapa orang media. Kita nggak usah bicara orang media. Betul. Pak Syafi'i kan saya kenal itu kan lebih ketika Pak Syafi'i Anwar itu berkiprah dalam Interfaith. Ya kan, Interfaith dan itu kan gerakan itu kan terlibat banyak. Betul. Ini Pak Syafi'i, kita nggak bicara soal media, tapi media Interfaith. Kita temanya itu aja. Saya kaitkan dengan rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Paus Fransiskus kan akan ke Indonesia pada 3 September sampai 6 September. Rencananya begitu. Dan Paus ini dikenal sangat mendukung dan sangat terlibat dalam Interfaith. Yang terlibat ya. Kita lihat ensikliknya tuh, surat edarannya, itu judulnya Fratelli Tutti. Itu di Fratelli Tutti adalah kata-kata Fransiskus Assisi dulu yang diambil. Artinya kan semua saudara. Dan kemudian ada deklarasi Abu Dhabi tahun 2019. Mendatangi dengan Imam Agung dari Al-Azhar. Betul. Itu kan juga soal persaudaraan. Persaudaraan. Sekarang saya ingin tanya Pak Syafi'i yang bergerak aktif dalam Interfaith ya. Dari perspektif Interfaith. Betul. Bahasanya perspektif ya Pak. Perspektif Interfaith itu
Bagaimana Pak Salim melihat kunjungan Paus ke Indonesia ini? Iya. Pertama saya menyatakan bahwa saya kan mantan Direktur Eksekutif International Center for Islam and Pluralism, ICIP. Islam and Pluralism. Ya, pluralism. Juga Committed Interfaith, ya, kerjasama antar agama, dan juga sudah barang tentu fondasi saya adalah bahwa prinsip dalam perspektif agama saya, ya, itu kan ada dalam ayat Al-Quran bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Artinya rahmat untuk semua orang, semua umat manusia, bukan hanya umat Islam saja. Bukan Islam itu bukan rahmatan lil Islam, ya, tapi rahmatan lil alamin. Artinya Muslim atau non Muslim itu dilihat dari perspektif yang tadi Mas Trias katakan bersaudara. Dan kalau kita kembali kepada sejarah agama-agama itu kan jelas ya bahwa dari 3 agama Abrahamic religion, ya, itu Jew, kan akar Jews, Christian and Islam. Ada rootnya, ada akar-akarnya, yang persamaannya. Bahwa teologi memang berbeda satu sama lain, tetapi itu tidak tidak membuat kita harus terpecah, tidak membuat kita harus saling iri, tidak membuat kita saling benci dan sebagainya, tapi bersaudara. Nah, ini yang kemudian saya lihat apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus itu sangat punya makna sekali, karena beliau menganjurkan itu kan semua kita adalah bersaudara. Ya, nah, itu saudara, yang saudara. Ya, sangat ini sekali sangat besar maknanya. Cocok dengan yang tadi ya. Cocok dengan alamin tadi ya. Semua saudara. Semua saudara, semua saudara itu ya. Tapi saya jujur aja setelah saya membaca ininya Paus itu ya, saya barusan juga baca itu. I'm much impressed with his personality. Terus terang saja, artinya beliau seorang Paus yang wawasannya luas dan kemudian juga berangkat dari orang kecil ya. Kalau saya baca itu pernah penjaga intibar, kerja yang cukup keras dan sebagainya, tapi semangatnya itu. Dan itulah kemudian yang saya lihat beliau itu pemihakannya kepada keadilan sosial besar, perhatiannya kepada kelompok yang papa besar sekali. Dan juga tentu saja integritas beliau sebagai seorang paus yang dihormati dan ini, tapi tetap saja seorang yang down to earth, yang membumi ya, yang sangat ini merakyat sekali, dan itu tidak dibuat-buat, artinya betul-betul keluar from the bottom of his heart. Itu very very impressive. Terus terang aja saya merasa ini paus itu betul-betul ini sesuatu yang bermakna buat kita semua. Itu yang saya lihat ini, dan sudah barang tentu dalam konteks Indonesia, saya melihat bahwa kehadiran ini kedatangan paus ini penting kita sambut, bukan hanya sebagai tamu besar, tapi juga ini melambangkan bahwa perhatian paus kepada Indonesia itu demikian besarnya, ya, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi juga Islam di Indonesia ada Islam yang toleran, Islam yang moderat, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Ya, itu yang saya lihat. Jadi arti pentingnya di situ. Beliau pasti akan, dan pasti sudah baca, mungkin juga melalui Mas Trias atau siapa juga, tentang kondisi objektif Indonesia. Ya memang harus diakui, saya harus mengatakan bahwa tidak semua orang katakanlah menyambut gitu ya, tapi itu biasa. Tapi mayoritas saya percaya bahwa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar itu most welcome terhadap paus. Menurut saya ya, karena kepribadian beliau, karena juga wawasan beliau sebagai seorang paus yang sangat dihormati, itu pasti akan punya dampak bagi Indonesia. Kalau dalam konteks tadi saya sampaikan dialog interfaith gimana itu konteksnya? Dialog begini, jadi kan kalau kedatangan paus, saya kira juga nanti mesti akan mengundang beberapa tokoh-tokoh agama, dan itu bagus sekali. Dialog antar agama itu harus terus dihidupkan, dan itu concern paus yang saya tahu. Paus-paus sebelumnya juga ada, tetapi juga yang lebih penting lagi menurut saya, selain dialog juga harus ada kerjasama antar agama. Kerjasama antar agama. Bukannya dialog and cooperation. Itu juga penting, karena selama ini dialog saja sudah banyak ya. Interfaith itu sudah di mana-mana. Saya terlibat
mungkin sekian puluh kali seminar sebagainya terbaik. Tapi kemudian harus dilanjutkan. Kerjasama harus ada action. Kerjasama terutama di bidang-bidang kemanusiaan. Kalau di bidang teologi memang orang tentu saja bisa beda, tetapi aksi yang real nyata untuk kemanusiaan, untuk perdamaian, persaudaraan itu harus ditingkatkan, dan itu perlu kerjasama antar agama, bukan hanya sekedar dialog. Dialog berhenti pada ini saja, tapi kalau sudah kerjasama ada action. Nah, tidak nyatanya ada. Tidak nyatanya tidak ada. hanya diskursus. Tidak hanya tapi perlu ada kerjasama antar agama. Jadi harapannya bahwa kunjungan PAUS ini akan mendorong atau menginisiasi mendorong kerjasama itu. Kalaupun sudah ada makin kuat. Makin kuat, harus begitu. Artinya dengan begitu kita bisa melihat bahwa dunia itu milik kita bersama. Kalau di kita kira-kira kerjasama antar agama itu apa? Ada bidang apa di konteks Indonesia misalnya? Dalam hal yang bersifat kemanusiaan. Kemanusiaan. Misalnya bencana kemarin misalnya COVID itu kan bencana kemanusiaan itu ya. Kemudian kalau ada bencana-bencana sifatnya itu mengganggu kemanusiaan yang saya kira menimbulkan konflik dan sebagainya, itu agama harus turun tangan. Tidak sekedar hanya menghimbau saja, tapi melakukan pendekatan persuasif dan juga pendekatan yang konkret untuk menyelesaikan masalah. Kalau dalam COVID tadi sebut Pak, itu memang tadi saya sampaikan ensiklik Fratelli Tutti itu, antara lain juga diterbit dan dikeluarkan, ditulis oleh Paus karena COVID itu. Artinya menyadari bahwa memang harus ada kerjasama. Semua orang. Betul. Terlepas apapun agama, suku dan sebagainya. Tapi begitu. Kerjasama itu karena semua saudara tadi. Iya, betul. Kalau kita lihat selama ini Pak, memang di antara kita di Indonesia yang kerjasama mungkin kelompok-kelompok sudah ya. Kelompok antara bermacam agama ya. Itu kan kita lihat. Tapi memang itu harus semakin karena Indonesia sudah dikenal sebagai negara yang multi, yang plural dalam hal itu. Nggak bisa dihindari kan? Nggak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Dan saya rasa Paus juga tahu tentang hal itu. Betul. Sehingga memilih Indonesia untuk dikunjungi. Ya kan? Karena kan selalu dikatakan Indonesia contoh bagaimana kerukunan itu bisa dibangun, dipelihara dan ditumbuh kembangkan. Betul sekali itu Mas Trias. Saya setuju sekali itu. Jadi nanti harapannya tentu pemimpin agama itu dengan kunjungan Paus juga semakin semakin menyadari, semakin berusaha untuk mewujud nyatakan, memperkerat itu. Betul. Kalau kita lihat hubungan antar tokoh-tokoh agama di Indonesia itu kan sudah sejarah catat kan? Sejarah kan dari zaman kemerdekaan, sebelum kemerdekaan terus ada. Dan saya rasa Paus juga tahu itu kan? Saya kira tahu sekali beliau, karena sebelum kemerdekaan itu kan juga ada interaksi antar tokoh-tokoh agama itu. Tapi mungkin tidak usah itu setelah menjelang dan setelah kemerdekaan, misalnya persahabatan antara Pak Kasimo dengan Natsir, Pak Natsir, Pak Rom dan sebagainya itu luar biasa sekali. Beliau berdua itu sangat menghormati Pak Kasimo. Saya tahu persis karena saya pernah ke tempat Pak Rom, ke tempat Pak Natsir gitu ya, dan beliau itu bahkan di buku 70 tahun Natsir sama 70 tahun Muhammad Rom itu tulisan Pak Kasimo ada kan itu. Itu jadi bersahabat ya. Bersahabat sekali. Tidak hanya sekedar berkawan. Tidak hanya sekedar berkawan, tapi bersahabat. Bersahabat betul itu. Dan yang saya tahu itu Pak Rom sering ini. Bahkan kalau misalnya pas Natal pas Natal itu Pak Rom ke rumahnya Pak Kasimo juga saling mengunjungi, itu hal yang biasa sekali. Itu kan contoh yang baik ya. Contoh yang baik sekli. Yang mestinya terus dicontoh seharusnya itu kan mereka kan founding fathers. Kalau kita saat ini kan kita merangkai kelahiran Pancasila ya Pak ya. Nah, kan pas banget sebenarnya itu. Iya betul. Itu kan jiwa roh Pancasila kan di situ sebenarnya. Iya betul. Banget itu. Iya betul sekali, karena Pancasila itu sendiri kan kita sebagai konstitusi, sebagai dasar negara kita kan. Nah, ini yang ada, kalau saya boleh mengatakan bahwa ada itu kan Pancasila itu kalau meminjam istilah Cak Nur itu kalimatun sawa. Artinya common platform untuk berbangsa dan bernegara. Dan itu harus dilihat konteksnya, dalam konteks bahwa Indonesia meskipun sebagai
negara dengan jumlah mayoritas muslim terbesar, tetapi yang harus dilihat adalah bahwa kita bukan negara yang berdasarkan konstitusinya syariah, tapi Pancasila. Pancasila itu mengayomi, ya, memandu semua agama dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang kalimatun sawah. Dan itu sejak Paus Paulus VI, ya, itu sangat uji Pancasila. Paus Paulus VI, yes, kemudian betul. Yohanes Paulus II, ya kan? Ya. Kemudian dan sekarang, ya, betul, itu sangat uji Pancasila betul. sebagai ini sebuah ada apa namanya, bangga sebuah negara mempunyai Pancasila. Wah, itu yang dipuji oleh Tata Suci. Iya, betul. Tata Suci kan kalau kita tadi sampaikan ya, peranan tokoh-tokoh agama dulu waktu itu. Misalnya Monsignor Sugo Pranoto itu kan juga berperanan besar dalam mewujudkan terjalinnya hubungan diplomatik antara Tata Suci dan Indonesia. Iya, betul. Yang mulai tahun 47. Dan itu kan, ya itu cerita dulu, tapi tetap harus bahwa itulah sejarah. Iya, betul. Sekali Pak, tadi mungkin ada yang ingin disampaikan tentang kunjungan Paus ke Indonesia, sebagai apa menurut yang terakhir Bapak bisa sampaikan? Ya, kalau menurut hemat saya, mari kita sambut. Ya, ini tokoh besar dan juga barang tentu bersejarah, ya, karena beliau berkunjung ke negara Muslim terbesar di dunia dan juga insya Allah, ya, tentu saja sudah ada acara-acara tersendiri yang ini, dan harapan saya tentu saja tokoh-tokoh agama semuanya bisa bertemu dengan beliau, dan sudah barang tentu mari kita rakyat Indonesia yang katanya toleran, kemudian open minded, ya, terbuka, itu menyambut kedatangan Paus dengan sukacita, karena beliau adalah lambang, ya, dari kita semua dalam hal ini integritas, dalam hal pengalamannya dan juga prinsip-prinsipnya di dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial bagi masyarakat dunia. Wah, itu pendek ini, tapi ya waktunya Pak, ya, tapi menarik ini bisa kita perpanjang. Pak Safi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak telah saya ambil waktunya, ya, potong waktunya untuk kegiatan ini. Ya. Saya justru yang merasa terhormat ini. Mas. Ya, kita ketemu di Roma dan nanti kita lagi ketemu di Indonesia, ya. Dan ini bagi kami, saya senang sekali bisa ketemu lagi dan kita ngobrol tentang rencana kedatangan Paus. Dan dari Paus itu kita bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kita memang bangsa yang toleran. Toleran, ya kan? Iya, itu betul. Toleran. Betul, ya kan? betul. Itu. Bangsa toleran, kita tunjukkan bangsa yang moderat. Yang moderat dan toleran. Ya, kita harus tunjukkan. Ya, kita tunjukkan bahwa Islam di Indonesia Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Ya, kalau Pak Siwi kan nggak marah. Tapi ada memang yang Islam yang marah-marah, harus diakui. Ya, mungkin yang marah itu manusiawi lah. Ada yang marah, ada yang tapi yang ramah. Banyak yang ramah. Iya. Yang ramah, ya. Friendly Islam, bukan angry Islam. Pak Safi, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya berbincang-bincang pendek di Kredensial. Saudara sekalian, para sahabat Kredensial, kita dibincangkan kami dengan Pak Safi Anwar. Tadi saya sampaikan tokoh yang banyak, ya, soal jurnalis yang banyak pengalamannya dan organisatoris karena terlibat dalam banyak organisasi, dan seorang akademisi. Sekarang Pak Safi Anwar ini ada di dekan Fakultas Humaniora di Universitas Presiden University, dan dosen Universitas Islam Internasional dan Indonesia. Juga di Universitas Islam Internasional Indonesia. Jadi masih di sekitar itu. Sekali lagi terima kasih sahabat Kredensial. Salam Kredensial.